Kisah Nabi Adam menggambarkan penciptaan manusia pertama yang akan menjadi penghuni bumi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan menganugerahkan pengetahuan tentang alam semesta. Pengetahuan ini menjadi mukjizat yang diberikan khusus kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda, seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan lengkap, namun tinggi tubuhnya berbeda dengan manusia saat ini. Tingginya mencapai 60 hasta, atau sekitar 18 meter, jauh lebih tinggi dibandingkan ukuran tubuh manusia pada umumnya. Informasi mengenai tinggi Nabi Adam alaihissalam diperoleh dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dicatat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, kemudian setiap orang yang masuk surga akan mempunyai bentuk seperti Adam. Sejak itu, ukuran makhluk terus mengecil sampai sekarang. Hal ini juga menjelaskan mengapa bangunan seperti Ka'bah dibuat begitu tinggi dan memiliki pintu yang besar. Para nabi yang datang setelah Nabi Adam alaihissalam juga kemungkinan memiliki postur tubuh yang serupa. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, surah Al-Baqarah ayat 31. Al-Quran juga mengisahkan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, termasuk perjalanan mereka hingga diturunkan ke bumi serta memiliki keturunan. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam beberapa ayat, seperti surah Al-Hijr ayat 26, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Selain itu, surah Al-A'raf ayat 189 menjelaskan tentang penciptaan Hawa dari diri Nabi Adam alaihissalam. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Perjalanan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga diturunkan ke bumi juga diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Kisah Nabi Adam menyimpan banyak pelajaran berharga, khususnya mengenai nilai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Mulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, hingga kehidupan mereka di bumi bersama anak-anaknya. Nilai kepatuhan seorang hamba kepada Sang Pencipta sangat tergambar dalam perjalanan hidup mereka yang penuh hikmah. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Allah berbicara dengan malaikat mengenai penciptaan makhluk baru yang diberi nama manusia. Allah menjelaskan bahwa manusia akan ditugaskan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Mendengar ini, malaikat menyampaikan keberatan mereka. Para malaikat meyakini bahwa manusia hanya akan membawa kerusakan di bumi. Mereka akan menimbulkan permusuhan, menumpahkan darah, dan merusak keharmonisan. Menurut malaikat, keberadaan mereka saja sudah cukup sebagai makhluk yang senantiasa memuji dan mengagungkan Allah. Namun, Allah menjawab bahwa Allah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh malaikat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, manusia diciptakan dari saripati tanah, seperti yang dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 7-9, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh, ciptaannya, ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Kisah ini menceritakan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata. Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dari tanah, kemudian menciptakan keturunannya dari setetes air mani. Setelah itu, Allah meniupkan roh untuk menghidupkan manusia dan memberi mereka pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai anugerahnya. Ketika Nabi Adam selesai diciptakan, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Para malaikat, yang diciptakan dari cahaya, taat kepada perintah Allah dan bersujud pada Nabi Adam. Namun, berbeda dengan iblis, ia menolak bersujud karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Iblis, yang diciptakan dari api, memandang rendah Nabi Adam yang berasal dari tanah, merasa derajatnya lebih tinggi, dan menolak untuk tunduk. Penolakan iblis ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sikap angkuh dan pembangkangan iblis membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Sebagai hukuman atas kedurhakaannya, iblis diusir dari surga. Namun, bukannya bertaubat, iblis justru bersumpah untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya agar tersesat dan menemaninya di neraka. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 16-18. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Setelah Nabi Adam alaihi salam selesai diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun, iblis menolak perintah Allah dengan kesombongan, menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam alaihi salam. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Setelah kejadian tersebut, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri dari tubuh Nabi Adam alaihi salam. Mereka berdua hidup di surga dan diizinkan menikmati segala jenis makanan yang ada di sana, kecuali buah dari pohon terlarang. Surga yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, sebelum diturunkan ke bumi berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia pada hari akhirat. Surga di akhirat terbebas dari segala jenis tugas yang dilakukan oleh manusia di bumi dan bebas dari keberadaan setan. Sementara itu, surga yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam alaihi salam diliputi dengan berbagai ujian dari kehidupan dunia. Di dalam surga tersebut, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memperoleh bimbingan, tuntunan, perintah, dan larangan dari Allah, sebagaimana yang diberikan kepada umat manusia di dunia. Keterangan ini diperoleh dari surah Al-Baqarah ayat 35, yang menerangkan perintah Allah kepada Nabi Adam alaihi salam dan Hawa untuk tinggal di surga dengan memakan makanan yang disediakan di dalamnya. Kemudian, dalam ayat ke-36, Allah memberikan larangan untuk mendekati sebuah pohon, dengan peringatan bahwa melanggarnya akan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Iblis berusaha mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga, karena iri dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Iblis menggunakan tipu daya berupa bujukan dan rayuan, agar dapat mengeluarkan keduanya dari surga. Awalnya, iblis berpura-pura menjalin persahabatan dengan mereka. Bujukan terakhir yang dilakukan iblis di surga ialah meminta Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah terlarang. Usaha iblis untuk menipu mereka berhasil setelah keduanya memakan buah terlarang. Dalam surah Al-A'raf ayat 22 disebutkan bahwa Allah mencela perbuatan mereka. Setelah menyadari kesalahannya, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa meminta pertaubatan kepada Allah. Pertaubatan mereka diterima oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Toha ayat 122. Tuhannya kemudian memilihnya menjadi rasul. Maka, dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk.
Allah tetap memberikan hukuman akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Terdapat dua riwayat mengenai lamanya waktu yang dihabiskan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di surga. Ada yang mengatakan 60 tahun, dan ada yang mengatakan 100 tahun. Menurut riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi pada hari Jumat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lokasi diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di bumi. Pendapat mayoritas menerima bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi pada dua tempat yang berbeda dan kemudian bertemu di Arafah. At-Tabari dalam kitab Taris al-Rusul wa al-Muluk, At-Tabrani dalam kitab Al-Mujam al-Kabir, dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyat al-Auliya meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi di India. Pendapat ini diperoleh dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Sementara itu, menurut pendapat ini Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan di Shofa dan Marwah. Nabi Adam alaihissalam di Shofa sedangkan Siti Hawa di Marwah. Setelah berpisah selama puluhan tahun, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tawaf, salat, dan haji ke Makkah. Keduanya akhirnya bertemu kembali di Arafah. Pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dibimbing oleh malaikat Jibril. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang darinya pula diciptakan istrinya yang bernama Siti Hawa. Keterangan mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini diperoleh dari surah Al-A'raf ayat 189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan darinya dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia, istrinya, mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, memohon kepada Allah, Tuhan mereka. Sungguh, jika engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menghasilkan keturunan yang menyebar ke seluruh wilayah di bumi. Keturunan Nabi Adam alaihissalam berasal dari perkawinan silang antara anak-anak mereka. Setiap anak yang dilahirkan oleh Hawa selalu kembar, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Setiap anak yang lahir dari pasangan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diharamkan menikahi saudara kembarnya sendiri. Anak kembar laki-laki harus menikah dengan anak kembar perempuan dari kelahiran yang berbeda. Begitu pula sebaliknya. Ciri keturunan Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Kasamah bin Zuhair dan Al-Asy'ari. Diketahui bahwa keturunan Nabi Adam alaihissalam memiliki sifat dan fisik yang beragam. Perbedaan ini disebabkan tubuh Nabi Adam alaihissalam dibentuk dari berbagai jenis tanah yang ada di bumi. Ciri utama pada keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya berwarna putih, merah, hitam, dan campuran dari ketiganya. Selain itu, perbedaan lainnya adalah perbedaan sifat, di mana ada keturunan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki sifat baik dan ada pula yang memiliki sifat buruk. Dalam periwayatan yang dilakukan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban juga diketahui bahwa tanah yang digunakan untuk membentuk tubuh Nabi Adam alaihissalam dibawa dari bumi ke surga oleh malaikat Israel. Sebelumnya, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail untuk mengambil tanah dari bumi, tetapi bumi menolak untuk memberikannya. Hadis-hadis menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail untuk mengambil tanah dari bumi, bumi menolak karena khawatir bahwa manusia akan menyebabkan kerusakan dan dosa. Kemudian Allah mengutus malaikat Israel yang akhirnya berhasil mengambil tanah tersebut. Nabi Adam alaihissalam telah memulai doa pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal penciptaan manusia. Ucapan hamdalah dan tahmid telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam ketika roh sudah sepenuhnya memasuki tubuhnya. Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba bersin sesaat setelah roh sepenuhnya memasuki tubuhnya. Beliau lalu mengucapkan doa yang memuji Allah sebagai pemberi ilham yang maha tinggi. Allah menjawab doa Nabi Adam alaihissalam dengan memberikan kelimpahan rahmatnya. Selain itu, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa juga merupakan manusia yang pertama kali mengucapkan doa penyesalan. Doa penyesalan ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 23,
Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi sangatlah sederhana. Pada masa kenabian Nabi Adam alaihissalam, syariat Islam belum mengalami perkembangan yang berarti dalam ajaran agama. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sama dengan nabi-nabi lainnya, yaitu ajaran tauhid atau konsep keesaan Allah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, umur Nabi Adam alaihissalam adalah 1000 tahun. Umurnya tercatat di Lauhul Mahfuz. Sementara itu, para ahli Taurat menyebutkan bahwa umur Nabi Adam alaihissalam adalah 930 tahun. Sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Shits tentang waktu-waktu beribadah di siang dan malam hari. Nabi Adam alaihissalam wafat pada hari Jumat, dan pengurusan jenazahnya dilakukan oleh para malaikat. Kafan jenazah didatangkan dari surga. Hari wafatnya Nabi Adam alaihissalam ditandai dengan fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan yang terjadi berdekatan dalam seminggu setelah kewafatannya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lokasi makam Nabi Adam alaihissalam. Beberapa tempat yang diperkirakan menjadi tempat Nabi Adam alaihissalam dimakamkan adalah di Jabal Abu Kubais, Gunung Baudza, atau di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Dan begitulah kisah Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang diangkat sebagai khalifah di bumi. Dari kisah ini, kita belajar tentang pentingnya taat kepada Allah, berjuang melawan godaan, dan berserah diri atas segala ketetapannya. Mari jadikan kisah Nabi Adam sebagai pelajaran untuk tetap istiqomah di jalannya. Jika Anda merasa terinspirasi, bagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk ikuti kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah penuh hikmah lainnya.